Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru-guru hebat. Perkenalkan, nama saya Sofiati, guru SD Negeri 12 Lutung, Kecamatan Lutung, Kabupaten Banyasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan aksi nyata dari topik Merdeka Belajar yang berjudul Bagaimana Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar. Dalam topik Merdeka Belajar ini, ada 3 hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada 5 modul yang perlu kita pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Dapat kita kutip dari pokok pemikiran filosofis Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah semboyan pendidikan, yakni Ingar Sasung Tulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Berikutnya, pemahaman minat dan bakat siswa karena kodrat mereka adalah pribadi yang unik. Yang ketiga, sekolah ibarat ladang, guru adalah petani yang menanam dan siswa adalah benih. Berikutnya, budi pekerti diperlukan dalam proses pendidikan. Yang kelima, bermain adalah salah satu tuntutan jiwa anak, sehingga permainan yang mendidik diperlukan. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Sedangkan kita tidak bisa mencegah perubahan zaman. Untuk itu, dalam mendidik dan mengajar, guru harus sesuai dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya atau azas Trikon. Yang pertama, kontinu. Artinya, pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dan tidak putus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Artinya, pengembangan yang dilakukan dengan mengambil dari berbagai sumber di luar. Yang ketiga, konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga, atau dimaknai sebagai perpaduan cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti tidak hanya dibentuk di sekolah, tapi juga dalam keluarga dan lingkungan. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan pendidik juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna, yang relevan dengan kehidupannya. Menyimak video tadi, apa yang bisa saya lakukan?
Isi form umpan balik pada link yang ada di description box. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali salam untuk guru-guru hebat.